Oke, selamat siang semuanya, kancah muda yang ada di Nusantara sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Dekan. Selamat siang juga untuk Pak Ananto. Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa yang sudah hampir selesai ini. Ya. Oke, selamat datang di podcast inspiratif kita kali ini. Hari ini kita punya tamu istimewa yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Tamrin Hidayat MKes gitu ya. Beliau adalah Dekan FKIP Unusa. Nah, kita akan membahas tentang dokter kecil gitu ya Pak ya. Jadi yang ini menjadi inspirasi dan menjadi kelebihan dari Fakultas IPK Indonesia. Nah, kita bakal ngobrol seru tentang peran dokter kecil dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan di sekolah dan tentunya apa sih harapan dunia pendidikan terhadap mereka? Yuk kita mulai. Aplaus dulu buat narasumber kita. Terima kasih Pak Nanto sebagai host. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dengan podcast di Unusa Inspiratif. Perlu diketahui bahwa di sekolah-sekolah itu semua itu ada yang disebut UKS, usaha kesehatan sekolah. Namun perlu diketahui bahwa mungkin jadi unik di FKIP Unusa ini kok ada mata kuliah dokter kecil. Nah, itu yang penting gitu. Karena memang belum ditangani secara serius oleh guru-guru. Hanya guru itu tidak tunjuk sebagai pengelola UKS. Beliau-beliau itu juga tidak mengetahui bagaimana sebenarnya UKS itu ada. Bagaimana penanganan kesehatan itu sendiri. Itu kurang menurut saya. Bahkan dalam mata kuliah saya menyuruh mahasiswa itu untuk melihat bagaimana keadaan UKS yang ada di sekolah-sekolah. Ya, sekolah Surabaya. Nah, sementara sendiri UKS sendiri kepanjangan apa itu singkatannya? Usaha kesehatan sekolah. Nah, ternyata ada usahanya ya, usaha untuk kesehatan di sekolah. Oh, gitu. Ternyata hasilnya itu sangat-sangat memprihatinkan. Jadi seperti KMS ya, kartu kartu sehat menuju sehat itu juga KMS itu tidak dia isi dengan benar. Oleh sebab itu nantinya di dalam kuliah ini sendiri mereka tidak ajarkan bagaimana mengukur atau mengisi KMS itu sendiri. Ya. Jadi pas kuliah itu gitu Pak ya, ada simulasi gitu ya Pak ya. Iya, harus ada simulasi. Nanti implementasinya misalnya menangani mereka ada patah tulang. Bagaimana harus menangani secara benar itu. Tidak harus langsung digeret-geret, diangkat seenaknya sendiri gitu. Pak, ya. Kan bahaya itu. Masa frakturannya makin parah itu. Itu yang tidak dimiliki oleh guru-guru SD yang sekarang itu ada tidak lulusan dari FKIP Unusa. Oleh sebab itu, saya kira itu saya harapkan untuk lebih memiliki ilmu tentang kesehatan, marilah kita bergabung di FKIP Unusa, FKIP Unusa. Apa dulu? Iya Pak, tadi saya menarik ya Pak ya, karena dokter kecil menurut saya unik juga ya. Setahu saya di kampus-kampus lain belum ada Pak. Nah, belum ada ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat tadi Bapak sebagai pengampu mata kuliah itu ya Pak, selain pengetahuan-pengetahuan yang lain, tadi ada bagaimana menangani kalau misalnya cedera dan seterusnya gitu ya. Apakah ada praktek-praktek Pak ke anak itu, mahasiswa itu? Maksud saya. Iya, praktek itu, spalk itu misalnya bagaimana menangani patah tulang itu harus bagaimana dengan balut tangan itu sendiri begitu. Atau misalnya mereka itu misalnya saja tentang kesehatan mereka itu kurang sehat. Itu juga harus diketahui oleh guru. Iya, betul. Karena kalau mereka itu di sekolah itu tidak sehat, maka mereka tidak akan mendapatkan pelajaran dengan bagus gitu. Ya gitu. Oleh sebab itu kita perlu juga ketahui bahwa Indonesia itu kan sangat beragam agama, suku, gitu. Dan mereka memiliki pola kesehatan sendiri-sendiri gitu. Iya, betul. Ya. Kalau tidak ditangani secara utuh, maka mereka itu
beda-beda. Bagaimana mencuci tangan yang baik, bagaimana bersin yang baik, bagaimana itu semua itu tiap suku itu beda-beda. Oleh sebab itu di sini juga di dokter kecil di sini diajarkan bagaimana cuci tangan yang baik, itu kalau bersin bagaimana harus ditutup dengan apa gitu, harus tahu mereka. Oleh sebab itu dengan adanya dokter kecil ini akan mereka itu sekolah itu makin lebih baik. Iya, lebih baik keadaannya. Kalau kesehatannya lebih semua sehat, maka akan lebih baik dalam sekolah itu dalam sendiri. Proses pembelajarannya. Jadi anak menjadi sehat gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, tadi sudah banyak membahas tentang itu. Berikutnya dalam implementasinya Pak di sekolah ya Pak ya. Nah, seperti apa ya kepada siswa agar bisa menjadi ini dokter kecil ini. Nah, peran aktifnya menjaga kesehatan di sekolah itu seperti apa? Tadi Bapak ada cuci tangan dan seterusnya. Itu kan hal yang terkecil, kadang-kadang itu dianggap remeh gitu Pak. Nah, itu Bapak gimana? Ya, jadi mata kuliah itu sudah saya menyuruh, tapi memang tidak bisa menangani mereka yang sakit dengan diobati sembarang gitu. Itu harus ada pakai apa yang harus dilakukan oleh siswa atau guru itu untuk memberikan obat yang tidak terlarang gitu ya. Oleh sebab itu guru-guru itu sudah nanti lulusan PGSD UNUSA itu sudah akan mengetahui mana-mana saja atau obat-obat mana saja yang tidak diperkenankan untuk diberikan kepada anak-anak selain mereka ada dari dokter sudah itu. Jadi anak-anak itu sudah benar-benar udah dibekalin Pak ya. Gitu. Iya. Pengetahuan, takutnya nanti misalnya salah obat gitu ya. Iya. Misalnya saja tentang alergi gitu ya, anak itu alergi itu sudah mereka itu bagaimana menangani gitu. Alergi kan banyak, alergi telur, bisa alergi protein misalnya udang bisa itu. Bagaimana menangani? Jangan sekedar langsung aja diberi CTM ya, insidal itu kan bahaya, walaupun pengetahuan guru itu tahu itu adalah untuk antihistamin gitu ya. Oleh sebab itu harus ada aturan tertentu di dalam pembelajaran itu. Dengan begitu maka UKS itu di sekolah itu berjalan dengan baik. Ya. Dan semua dokter kecil itu bukan untuk siswa saja, untuk guru-guru yang lain. Jadi dari guru-guru yang lulusan dari PGSD UNUSA ini menularkan pada guru-guru yang lain bagaimana mengelola kesehatan yang ada di sekolah itu ya Pak. Oke, aplaus dulu. Jadi pengetahuan ini menurut saya sangat penting, utama di sekolah-sekolah gitu ya Pak ya, tentang kesehatan itu ternyata memang tidak semua orang tahu gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah ini, terutama di prodi PGSD ini akan menjadi hal yang baik. Ketika nanti dia praktek maupun dia jadi guru profesional, benar-benar dikelola ya Pak, UKS-nya tadi itu ya Pak? Iya, UKS hanya tinggal mereka itu aja mengukur berat badan dan tinggi itu tidak tahu dia korelasinya bagaimana. Itu kan aneh itu ya. Iya betul Pak. Ya, misalnya anaknya pendek, berat badan, itu kan ada rasionya itu. Iya, rasionya itu diajari itu. Jadi kalau misalnya nanti masukkan kepada orang tuanya, misalnya anak ini terlalu obesitas, itu kan harus diberi pengetahuan oleh kepada orang tuanya. Oh ini perlu gitu. Nggak sekedar dilos begitu saja. Nah, juga ada beberapa pelajaran tentang stunting itu juga gitu. Mana-mana apa saja makanan yang perlu supaya mereka saya perlu diketahui Bapak sekalian ya, para pendengar itu sendiri, bahwa ibu-ibu itu senang pokoknya anaknya makan, dibelikan bakso. Bayangkan bakso itu sehari proteinnya berapa? Hanya karbonya yang banyak. Ya. Belum lebih baik kan kalau mereka sudah tahu bagaimana cara mengelola anak supaya tidak stunting, ya itu mungkin lebih baik daripada bakso. Belikan telur godok 1 untuk makan, lebih baik daripada bakso pentolan 5 gitu. Gitu. Jadi gizinya kan beda jauh Pak ya. Iya, sudah jauh banget itu. Jadi stunting tidak akan terjadi kalau mereka memiliki pengetahuan tentang dokter kecil itu. Oke. Nah,
Gini Pak, bagaimana harapan FKIP Unusa ya Pak terhadap lulusan PGSD yang telah mendapatkan mata kuliah ini, gitu ya Pak? Seperti apa kontribusinya mereka dalam menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap kesehatan? Ya. Saya kira kalau sudah mereka, makanya nantinya kami juga akan memberikan ya sertifikat kepada mahasiswa itu bahwa mereka itu sudah memiliki kemampuan untuk mengelola UKS. Itu kan satu semester itu Pak ya? Iya, itu bahwa mereka itu sudah mampu. Jadi begitu dia ke lapangan, diterima di sekolah, dia bisa ditunjuk menjadi pengelola UKS. Nah, di mana UKS akan lebih benar, yang baik gitu. Tidak hanya nimbang, ngukur, KMS tidak diisi dengan baik, ya, betul, terus laporan itu. Dan memang harusnya mereka itu kerjasama dengan puskesmas, ya. Mengundang rutin gitu, untuk menjadi evaluasi, dievaluasi gitu. Apakah di sekolah itu masuk kategori? Kalau perlu juga dibentuk UKGS, usaha kesehatan gigi gitu. Itu kan tidak ada itu. Iya Pak ya, kalau saya lihat hanya gosok gizi bersama bagaimana cara ngosok gizi yang benar. Iya Pak. Gitu. Kalau saya dulu masih ingat SD itu bawa air ya Pak sama odolnya, airnya air hangat gitu. Sikat gigi sebelum masuk kelas gitu. Sekarang nggak tahu ya Pak di masih diterapkan. Jarang itu sekarang. Nah, kalau yang gizi memang programnya presiden sekarang Pak. Nah, kembali lagi gitu. Ya. Oleh sebab itu alangkah baiknya memang misalnya ini ya itu juga kita tuh mengimbau pada PGSD, PGW perguruan tinggi lain harus adanya dari dokter kecil ini supaya kesehatan di Indonesia itu lebih merata. Mulai dari SD sampai nanti ke atas itu. Saya kira itu. Ya, jadi harapannya luar biasa ya, terutama di FKIP Unusa ini ada beberapa prodi yang ada mata kuliahnya yaitu tadi dokter kecil gitu Pak. Iya, memang kelihatannya unik. Kok dokter kecil? Iya. Memang saya ditanya oleh beberapa SD Perak itu. Pak, nanti yang dilatih itu anak-anak atau gurunya? Ya gurunya. Nah, itu setelah itu menularkan pada anak-anaknya. Sehingga anaknya itu mempunyai pola hidup sehat gitu loh. Pola hidup bagaimana yang baik itu. Saya kira itu yang diperlukan nantinya. Oke, aplaus dulu buat narasumber kita, Pak Dekan kita ini luar biasa ya. Dan memang saya lihat dari gelarnya sudah Enkes gitu ya. Jadi memang ngerti banget dunia kesehatan gitu ya Pak. Kalau menurut saya kalau misalnya di sekolah itu benar-benar dijaga kesehatannya akan menjadi produktif Pak ya, tidak mudah sakit dan gitu ya. Iya, termasuk guru-gurunya juga. Muridnya menularkan gurunya sakit, gitu. Gimana ya untuk bisa berjalan proses pembelajaran. Oke, itu aja luar biasa Pak Dekan kita ini menyampaikan beberapa hal yang penting dalam mata kuliah dokter kecil, terutama beliau juga mengajar di PGSD aja Pak ya, yang mata kuliahnya itu Pak. PGSD, yang lainnya nggak ada? Nggak ada. Oh gitu, itu spesial banget gitu ya. Mungkin ke depan kami akan mengadakan PKM. Apa itu Pak? Pengabdian pada masyarakat, pemberdayaan guru-guru tentang dokter kecil di sekolah-sekolah tertentu. Rupanya nanti kami mungkin akan di daerah Perak. Kenapa kok di Perak gitu ya? Karena di Perak itu ada beberapa macam, Bugis ada, Madura ada, Arab ada, dari Ampel itu ya. Itu Banjar ada itu. Madura ada. Itu pola kesehatan kan beda-beda. Harus dijadikan satu pola yang benar gitu. Polanya pola Madura seperti apa? Pola Madura itu kan sayur kan enggak jarang itu. Wajar saya sendiri orang Madura gitu. Trewan TV itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Nanto sebagai host telah mengundang saya untuk berbicara tentang dokter kecil yang memang unik di perguruan tinggi Unusa ini, PGSD Unusa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, promosi lain Pak, mungkin apa yang perlu disampaikan lagi? Ya, mari bergabung. Ya, itu bergabung bagi yang masih baru lulus SMA gitu ya? Atau juga dari guru-guru
PGSD, ya, S2-nya Pak lagi? S2, ikut S2. Tapi gitu. kampusnya ini kan digital semua Pak. Kampusnya digital sudah, ya supaya tidak gagap lah. Nanti kalau sudah kuliah dari sini, keluar dari kampus bisa menangani digital yang ada di luar. Pokoknya nggak rugi kalau bergabung di FKIP Unusa. Ya, gitu, karena apa? Pengetahuan digitalnya bisa, pengetahuan ilmu kognitifnya bisa, ya, semua. Ya, lengkap pokoknya. Kampus Unusa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Saya kira itu. Oke. Terima kasih undangannya pada saya. Oke. Masya Allah luar biasa, kita jadi makin paham betul gitu ya tentang dokter kecil. Dan bukan sekedar program biasa, tapi bagian dari pendidikan karakter juga ya Pak ya, untuk membentuk kepedulian dan tanggung jawab sejak dini gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Amin Hidayat MKes atas wawasannya dan inspirasinya. Juga terima kasih buat teman-teman juga yang para pemirsa sekalian yang bergabung. Jangan lupa bergabung di Unusa, di FKIP Unusa. Selama di situ ada beberapa prodi, ada S2 Digdas ya Pak ya. Digdas. Kemudian S1 PGSD, S1 PBI, S1 PAUD ya. Dan satu lagi PPG. Profesi. Ya, profesi guru, dan ini semuanya unggul ya, semuanya unggul. Silakan bergabung. Tidak ada yang tidak unggul. Bisa diragukan lagi gitu ya. Kecuali S2 memang baru ya. Oke, jangan lupa ya podcast FKIP Unusa ini like dan share dan subscribe ya di seperti kita ini. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.